Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering mendengar kata-kata doa sabu jagat, yaitu doa yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Orang Indonesia pada umumnya menyebutnya dengan doa sabu jagat. Doa yang mungkin terlihat agak unik ya, karena ada kata-kata sabu jagat. Apa makna sabu jagat di sini? Ini mengartikan bahwasanya doa ini adalah doa yang simpel sebenarnya. Doa yang sering kita dengar, yang hampir semua orang Islam itu bisa membacanya, bisa menghafalnya. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Doa sabu jagat artinya doa yang simpel, doa yang mudah, tapi mengatasi segalanya, tapi mewakili keinginan kita semuanya, yaitu baik dalam urusan dunia, baik pula dalam urusan akhirat. Pemirsa TA TV yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis disebutkan riwayat Imam Muslim bahwasanya jika Anas bin Malik radhiyallahu an itu berdoa, maka beliau pasti berdoa dengan doa tersebut. Dan kalaupun Anas bin Malik radhiyallahu an ini hendak berdoa dengan doa-doa yang lain, beliau pun menambahkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini. Ini betapa pentingnya doa ini, baik dilakukan oleh para sahabat Nabi juga pada orang-orang yang pada masa sekarang ini. Bahkan dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pun mengatakan bahwa tidak ada seorang pun nabi dan orang soleh yang berdoa kecuali dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam mengomentari ayat ini, beliau mengatakan kebaikan di dunia adalah hal-hal yang baik dalam urusan dunia, keluarga yang baik, rizki yang baik, keturunan yang baik, pekerjaan yang baik, teman yang baik, lingkungan yang baik, semua hal-hal kebaikan. Kita memohon kepada Allah tentang semua kebaikan-kebaikan itu. Kebaikan di dunia yang baik adalah tentang masalah ibadah dan afiyah, kata beliau. Ibadah dan afiyah, kita mohon kepada Allah supaya diberikan kesempatan untuk beribadah yang sungguh-sungguh, dan kita pun meminta kepada Allah supaya kita diberikan afiyah. Pernah suatu ketika paman Nabi SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, meminta tips kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau saya mau berdoa kepada Allah, doa apa yang sebaiknya saya panjatkan di hadapan Allah? Rasulullah mengatakan, berdoalah memohon afiyah. Berdoalah memohon afiyah. Afiyah di sini dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sehat. Maka kalau sehat wal afiyah artinya sehat dan sehat. Tapi afiyah adalah kebaikan dari seluruh kebaikan urusan dunia maupun urusan akhirat. Nabi SAW mengajarkan kepada kita pun untuk berdoa memohon afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau permohonan maaf dan afiyah dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Dan beliau mengulangi lagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan dunia dan kebaikan, mohon kepada Engkau permohonan maaf dan afiyah dalam urusan agamaku, dalam urusan harta bendaku, dalam urusan keluargaku. Ini ajaran dari Rasulullah SAW.
Nah, kembali pada konteks doa sabu jagat ini. Yang kedua adalah kebaikan di akhirat. Tidak ada kebaikan di akhirat kecuali kita memohon kepada Allah untuk masuk dalam jannatun na'im, untuk masuk dalam surga yang luas, yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kenikmatan. Maka pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, doa sabu jagat ini mestinya kita senantiasa ulang-ulang di dalam waktu-waktu yang istijabah, waktu-waktu yang mustajab kita untuk berdoa, agar kita diberikan oleh Allah kebaikan dalam segala urusan-urusan, baik itu urusan-urusan dunia kita maupun urusan-urusan akhirat kita. Karena kita tidaklah bisa untuk memampukan diri kita melakukan upaya kebaikan kita tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkannya. Maka terlalu sombong bagi manusia yang tidak mau berdoa sementara dia penuh kelemahan. Dia berupaya, berdaya upaya sendiri, bekerja, berusaha, belajar, menuntut ilmu tanpa pernah berdoa kepada Allah. Padahal kita adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Maka semestinya kita mengulang-ulang doa ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan juga kelak kita menghadapi urusan-urusan akhirat. Semoga kita diberikan kemudahan dalam kedua urusan ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.